Halo Sobat Bincang Energi, ketemu lagi di podcast Bincang Energi bersama saya Putri. Saya harap semua dalam keadaan safe and sound ya. Nah, untuk edisi podcast kali ini, kita bakal ngomongin topik lingkungan tentang pemanfaatan limbah sampah organik. Diperkirakan saat terjadinya pandemi COVID-19, jumlah sampah khususnya dari sektor rumah tangga mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat kegiatan work from home. Dan sekitar 57% sampah rumah tangga didominasi oleh sampah organik yang berasal dari limbah makanan. Namun, siapa sangka ternyata ada solusi yang dapat mengatasi limbah makanan tersebut, yaitu dengan menggunakan maggot black soldier flies atau istilah kerennya BSF. Kata maggot atau belatung pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Meskipun terdengar menjijikkan, ternyata maggot BSF dapat mendatangkan cuan yang cukup besar. Akhir-akhir ini, tren budidaya maggot BSF mulai ramai diperbincangkan. Banyak produsen yang mulai memutar otak bagaimana cara mengembangkan maggot BSF. Bukan hanya sebagai pakan hewan, tetapi juga bisa menjadi sebuah instrumen daur ulang sampah yang serbaguna. Salah satunya adalah Magobox. Pada episode kali ini sudah hadir Bu Fatimah selaku founder dan CEO dari Magobox nih. Selamat datang Bu Fatimah di podcast Bincang Energi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Bu tentang Bu Fatimah dan latar belakang nih bagaimana bisa berdiri Magobox nih. Baik, aku cerita ya. Jadi awal mulanya tuh sekitar 1 tahun lalu gitu ya, di bulan Agustus, pas banget pandemik lagi tinggi-tingginya gitu ya. Jadi kan aktivitas kita di rumah aja. Nah, waktu itu tuh awalnya tuh keluarga kami gitu ya, saya, suami, sekeluarga gitu, terdampak nih secara ekonomi akibat pandemi. Penghasilan kami menurun, terus tapi di sisi lain, di satu sisi kan penghasilan menurun, tapi di sisi lain ternyata waktu luang kita di rumah bertambah. Nah, di situ suami saya yang seorang guru, suami saya kan guru ya. Dia guru, terus habis itu dia ada project lingkungan gitu ya sama anak-anak muridnya. Nah, dia pas lagi nyari-nyari tema, dia ketemu sama Black Soldier Fly. Nah, dia tertarik banget nih sama Black Soldier Fly karena pada fase maggotnya ternyata si maggot ini nih atau belatung yang sering kita mungkin bentuknya mirip ya. Ternyata mengandung protein yang tinggi gitu. Nah, akhirnya dia coba gitu, ngajakin saya, "Coba yuk budidaya di rumah," gitu kan, untuk ngisi waktu luang dan, bisa menghemat pakan ternak. Karena kebetulan ya di rumah tuh kita budidaya ikan lele di budik damber atau budidaya ikan dalam ember gitu ya. Jadi kita punya budik damber. Nah, kita pengen coba budidaya maggot di rumah, supaya nanti maggotnya bisa dipakai untuk salah satu alternatif pakan dari lele di rumah. Nah, di situ tuh jadi kalau misalnya yang belum tahu ya tentang gimana sih proses daur ulangnya si maggot ini gitu sama sampah. Jadi nanti nih si maggot ini kan pada si black soldier fly ini jadi kalau misalnya tahu BSF ini nih punya fase 2, yang satu fase serangga. Fase serangganya itu namanya BSF black soldier fly, beda sama lalat biasa. Dia warnanya hitam, lebih besar gitu daripada lalat yang sering kita lihat di rumahan gitu ya yang hijau. Nah, dia nanti punya siklus hidup ya. Jadi abis dari black soldier fly nanti dia bertelur, telurnya menetas jadi larva, larvanya yang sering kita sebut maggot. Nah, si maggot ini pada fase hidupnya itu tuh kerjaannya makan dan makanannya adalah material organik gitu. Jadi nanti kita kasih makan maggotnya itu pakai sampah-sampah sisa makanan dari rumah gitu ya. Nanti dimakan maggot, sampahnya jadi direduksi, terus abis itu maggotnya kan pup. Nah, pup maggotnya ini ternyata mengandung unsur hara yang tinggi, jadi bisa dijadikan pupuk. Jadi dari proses daur ulang ini, dengan metode biokonversi black soldier fly ini, kita bisa dapat pakan ternak dan pupuk gitu ya. Dan poin plusnya adalah untuk lingkungan, kita bisa mereduksi sampah langsung dari sumbernya. Jadi itu awal-awal aktivitasnya gitu, Kak. Oke, menarik sekali. Jadi ternyata lalat Black Soldier Fly ini tidak seperti lalat yang hijau biasa kita temukan di rumah ya Bu ya. Yang berbeda. Iya,
kalau kita mulai cerita nih tentang Magot BSF gitu ya, kan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fatimah bahwa dia ada 2 fase ya, betul Mhm. ya? Iya. Nah, bisa tolong diceritakan dari 2 fase tersebut, Magobox ini berperan di mana ya, Bu? Nah, untuk Magobox sendiri mungkin sebelum masuk ke Magobox nih fungsinya buat apa, aku cerita dulu ya. Cerita lagi nih, latar belakang kenapa sih Magobox bisa ada gitu ya. Karena sebelumnya gini, jadi kan kita coba budidaya di rumah nih. Kan sebelumnya kalau budidaya maggot yang kita tahu gitu ya, butuh lahan yang luas gitu ya, yang biasanya maggot tuh diternak sama peternak-peternak besar gitu ya, untuk menghemat pakan. Nah ini saya sama suami pengen coba di rumah gitu kan, dengan kondisi yang memang rumahnya nggak besar gitu, nggak punya halaman yang luas, hanya ada teras sempit. Nah, aku dulu tuh bilang ke suami gitu, bisa nggak ya kita buat suatu tempat sampah gitu ya, kotak tempat sampah yang nanti di situ nanti kita apa ya bisa bantu kita untuk budidaya maggot gitu, yang kita desain khusus untuk bisa menunjang budidaya maggot itu. Jadi awalnya di situ kita pengen bikin tempat sampah yang bisa biokonversi maggot lah di situ. Jadi nanti kita sisihkan sisa-sisa makanan dari rumah, terus buang sampahnya ke tempat sampah khusus itu. Jadi ide awalnya kayak gitu. Nah, berbulan-bulan kita coba pelajarin gitu ya, karakteristiknya maggot, mulai dari apa ya fase-fasenya, siklus hidupnya gitu ya. Tantangan-tantangannya kita hadapin semua gitu ya, gagal coba lagi gitu kan, maggotnya kabur, terus ternyata bau dan segala macam ya, maggotnya pada mati gitu kan. Kita awalnya ngalamin kesusahan-kesusahan itu gitu. Nah, akhirnya kita pengen bikin Magobox supaya kita lebih mudah gitu. Kita pelajari si maggot ini karakteristiknya seperti apa gitu. Nah, kita fasilitasi deh di alat yang kita mau buat ini. Dulu namanya belum Magobox ya, jadi kita masih bilang kotak tempat sampah aja. Maggotnya suka kabur, kita bikin supaya sisi-sisinya ada trap supaya maggotnya nggak bisa kabur. Terus maggot pada fase menuju fase lalat dia udah nggak mau makan sampah lagi gitu ya, udah merasa cukup makannya dan berubah warna gitu ya, ganti kulit jadi hitam, mau jadi lalat. Nah dia biasanya pergi tuh kabur biasanya, meninggalkan tempat yang ada sampahnya. Nah di situ kita fasilitasi dengan jalur migrasi gitu kan di Magoboxnya. Jadi nanti ketika mau dia kabur gitu ya, mau jadi fase lalat dia kan pergi kan. Nah dia cuma jalan satu-satunya lewat jalur migrasi itu, nanti terpanen lah di toples yang udah kita siapkan di luar box gitu. Jadi dengan Magobox kita bisa panen otomatis si maggotnya itu dengan fitur-fiturnya. Pokoknya kita bikin fitur sedemikian rupa supaya Magobox ini bisa memudahkan kita nih di rumah untuk budidaya maggot gitu. Jadi awalnya tuh. Nah, untuk Magobox sendiri fungsinya apa sih di fase itu gitu. Nah, si Magobox sendiri ini fungsinya adalah tempat pembesaran si maggotnya gitu. Jadi kalau misalnya BSF-nya di mana? Apakah di Magobox juga? Enggak, BSF punya kandang tersendiri. Karena kan kalau ditaruh Magobox, dia kan bisa keluar kabur-kaburan. Tapi dia butuh kandang khusus minimalis ya. Tapi kita tetap bikinnya kandang itu apa ya portable minimalis supaya bisa di rumah. Jadi nanti ketika dia udah berubah jadi hitam ya, si maggotnya udah berubah jadi hitam, tanda-tanda dia mau jadi lalat, kita buru-buru lah pindahin si maggot yang udah jadi hitam ini ke dalam kandang gitu, supaya nanti dia jadi lalat di dalam kandang itu dan dia bisa bertelur lagi di kandang itu. Nah telurnya bisa kita pakai lagi untuk siklus selanjutnya. Jadi ini siklusnya terus menerus Kak gitu. Wah, menarik sekali. Jadi memang dimulai dari telur gitu ya, sampai nanti akhirnya jadi telur lagi gitu ya, Iya. kira-kira seperti itu ya Bu Fatimah ya. Nah, dari fase-fase tadi kan memang, panjang ya, berarti Magobox ini benar-benar diciptakan memang all in one gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau berbicara tentang Magobox tadi all in one jadi satu, gimana sih effort dari proses penciptaan Magobox ini? Ada nggak nih selama menciptakan Magobox kendala atau rintangan yang dihadapin oleh Bu Fatimah? Iya, kalau prosesnya sebenarnya panjang ya dari Agustus kita pertama coba gitu ya. Kita pertama coba, jadi awalnya kan kita susah ya dapetin BSF di sekitar kita susah. Kenapa susah? Jadi mungkin aku sedikit bahas tentang siklus BSF. Black soldier fly ini kalau siklus dari telur sampai jadi lalat ya, nanti dia bertelur lagi biasanya rata-ratanya 44 hari.
Nah, dalam 44 hari itu ternyata fase hidupnya si lalat ini nih, si serangga, si black soldier fly ini tuh singkat banget, Kak. Cuma 7 sampai 9 hari. Jadi fase lalatnya tuh singkat banget, makanya kita jarang menemukannya karena fase lalatnya singkat. Beda sama lalat ijo biasa gitu, lalat rumahan, dia bisa hidup 2 bulan. Tapi kalau black soldier fly 9 hari aja udah mati. Yang jantan setelah kawin mati, yang betina setelah bertelur mati gitu kan. Nah, di situ tuh siklusnya kayak gitu ya. Jadi kita awalnya tuh karena kita nggak nemuin lalat BSF gitu kan, yang apalagi telurnya gitu kan, kita mau cari di mana gitu. Apalagi kan saya kebetulan tinggal di Jakarta ya, semakin susah gitu kan. Nah, di situ kita coba beli telur awalnya ya. Awalnya kita beli telur di marketplace, sekarang udah banyak banget yang jual telur BSF gitu ya. Kita coba gitu, pelajarin, kita baca buku, beli buku-buku tentang Black Soldier Fly, kita nonton YouTube, baca-baca jurnal gitu ya. Coba coba menerapkannya di rumah. Nah, tantangan-tantangannya apa sih yang kita hadapin gitu ya? Tantangannya ya harus sabar gitu ya. Pertama saat kita mempelajari kan maggot itu makhluk hidup ya. Nah, kalau mau kenal itu kan perlahan gitu ya, nggak bisa langsung gitu. Apa yang kita tonton di video belum tentu sama-sama yang kita hadapin gitu. Nah, dari yang kita hadapin, kegagalan-kegagalan yang kita hadapin di rumah, kita coba perbaikin. Oh, kemarin maggotnya mati. Kira-kira apa ya? Karena apa ya? Oh iya, ini sampahnya kok jadi bau ya. Padahal harusnya ketika kita pakai metode biokonversi maggot ini, sampah yang seharusnya bau jadi nggak bau karena dimakan maggot. Karena pupnya maggot itu nanti yang jadi pupuk itu basically-nya nggak bau gitu. Tapi ketika bau berarti ada yang salah kan. Nah, di situ kita pelajarin lagi. Kenapa dia bisa bau? Apa yang bisa bikin dia nggak bau? Karena kan kita budidaya di rumah ya, kita nggak mau ganggu tetangga gitu kan. Jadi di situ kita pelajarin. Terus kita coba pakai box. Kita awalnya nggak pakai box, kita pakai tong gitu kan. Kita coba berbagai bentuk lah sebelum jadi box itu ya. Kita amatin yang paling efektif mana. Oh ternyata pakai tong kebanyakan BSF-nya suka kabur atau enggak dia banyak yang mati karena sampahnya terlalu menumpuk tinggi, dia jadi kurang udara gitu kan, gak dapet oksigen, jadi mati gitu. Akhirnya kita coba ganti boxnya terlalu besar, terus habis itu kita coba cari yang kecil, ternyata terlalu apa gitu. Pokoknya kita analisis setiap alat yang kita coba pakai gitu kan, sampai akhirnya kita menemukan box dan ukuran box yang paling fit untuk bisa budidaya maggot gitu, yang optimal di rumah gitu. Jadi terbentuklah si Magobox itu. Nah, di situ juga setelah dapat Magobox, kita coba validasi ide gitu. Saya sama suami coba validasi ide, kami ikut-ikut kompetisi startup di situ. Karena kan kami pengen tahu ya, ini inovasi kami worth it nggak ya gitu, atau enggak ada kemungkinan bisa dimonetize nggak ya. Nah, salah satu jalannya adalah dengan cara kita ikut kompetisi. Dan alhamdulillah pada 2020 lalu kita juara satu kompetisi virtual hackathon gitu. Nah, dari situlah mulai kita mencoba untuk menjual Magobox. Wah, menarik sekali dan perjalanannya yang cukup panjang ya dari Magobox ini ternyata. Iya, nggak langsung gitu ya. Iya, kalau tadi, sempat dikatakan bahwa sebenarnya, ketika kita budidaya menggunakan Magobox ini gitu ya, ada produk-produk yang bisa dihasilkan gitu ya. Tadi di antaranya mungkin pupuk dan pakan ya? Pakan Mm-mm. tadi untuk pakan lele gitu ya? Iya. Iya. Nah, kalau boleh sedikit dijelaskan, Bu, kira-kira ketika kita mau mendaur ulang sampah organik dengan menggunakan Magobox gitu ya, bisa dijelaskan ada aktivitas-aktivitas apa yang harus kita lakukan nggak ya? Jadi kalau mau pakai Magobox, biasanya kalau misalnya kita beli Magobox ya itu udah include sama telurnya ya, bibit telur Mhm. BSF-nya. Dan kita juga ngasih e-learning ya, tutorial-tutorial. Jadi orang yang walaupun pemula sekalipun yang nggak punya background apa-apa gitu ya, tapi pengen coba budidaya maggot bisa kita support di situ. Jadi kalau misalnya gimana sih caranya? Awalnya tuh kan dapat telur ya. Biasanya kan kalau telur itu nanti dia menetas dalam 3 hari dia menetas jadi baby maggot. Nah, dari situ treatmentnya belum kita kasih sampah kayak biasa, maksudnya sampah-sampah rumahan. Biasanya ketika masih baby, kita siapkan media penetasan. Jadi ketika media penetasan itu, jadi ketika dia menetas, dia udah punya makanan nih, si media penetasan. Jadi kita siapkan dulu nih media penetasan,
Nanti ketika dia menetas kan dia langsung makan nih. Makan sampai jadi baby ukurannya lebih besar gitu ya. 8 hari lah biasanya kita pakai patokan, setelah 8 hari setelah menetas, dia kita baru masukkan ke Mago Box. Nah, di Mago Box sudahlah bisa kita masukkan sampah-sampah yang lebih besar. Sampah-sampah yang lebih besar, misalnya sampah sisa makanan, misalnya sampah buah, sampah sayur gitu kan, langsung aja masukin ke Mago Box gitu. Ya udah nanti kan eh, kalau kita sistemnya kan di rumah jadi sampah yang dikasih kan berkala ya. Jadi kalau supaya nggak bau itu kita ngasihnya berkala. Misalnya pagi sisa makanan semalam, paginya kita kasih makan maggot. Sisa makanan pagi, siangnya kita kasih maggot. Pokoknya berkala kita lihat dulu gitu di Mago Box makanan paginya sudah habis belum ya. Kalau sudah habis nih sampah yang sebelumnya bisa kita tambahkan sampahnya yang sampah lagi gitu kan. Sampai sekitar 2 minggu setelah telurnya menetas itu, dia biasanya udah gede-gede kak, udah gede-gede. Nah dia udah siap 2 minggu 3 minggu itu udah siap dijadikan pakan ternak karena dia proteinnya lumayan tinggi gitu ya. Nah dari situ bisa kita biasa kalau di Mago Box kan udah lengkap ya, jadi bisa mau panen otomatis bisa tinggal ditutup rapat boxnya atau enggak mau panen manual aja gitu ya kita kita sediakan saringannya udah dalam satu starter kit gitu ya. Jadi biasanya kalau udah panen nih oh udah usianya udah 2 sampai 3 minggu nih magotnya siap dikasih ke pakan ternak gitu kan. Nah biasanya kita kita bagi dua gitu, kita bagi dua, sebagian kita jadikan pakan ternak, sebagian lagi magotnya kita teruskan fase hidupnya menjadi lalat gitu. Jadi nggak semuanya dipakai pakan ternak karena kita kan masih siklus terus menerus ya. Jadi sebagian dijadikan lalat, ditunggu sampai dia berubah menjadi hitam gitu ya. Kalau udah jadi hitam, udah diem gitu ya, ibarat kepompong gitu ya. Nanti dia bakal jadi kepompong tuh. Dia biasanya dipanggilnya pupa. Nah, pas udah jadi pupa, udah hitam, diam, nah itu biasanya kita masukin ke dalam kandangnya. Nanti dalam seminggu dia bakal menetas jadi lalat BSF, nanti dia bertelur lagi dan siklusnya terus menerus kayak gitu. Kita buat media penetasan lagi. Jadi prosesnya seperti itu sih Kak. Oke, jadi memang prosesnya sangat panjang gitu ya, Bu, ya? Prosesnya nggak panjang sih, tapi prosesnya banyak. Tapi waktunya nggak panjang, nggak kan 44 hari ya, sebulanan lah. Kan kalau misalnya dengan metode black soldier fly ini kita bisa dapat pupuk itu lebih cepat dibanding composting biasa. Kalau composting biasa kan biasanya kita butuh 6 bulanan kan untuk dapat pupuk. Tapi kalau pakai BSF itu sebulan kita udah bisa dapat pupuk gitu. Oke, berarti metodenya sama seperti kita mengkompos ya. Jadi Ya, sampah itu sampah makanan dicacah-cacah seperti itu ya, baru dimasukkan ke dalam boxnya ya. iya. Kalau misalnya nggak dicacah juga nggak apa-apa sih. Yang penting intinya sampah organiknya itu harus lembut gitu ya. Jadi kalau misalnya busuk ya nggak apa-apa itu makan akan semakin cepat dimakan maggot. Tapi kalau misalnya keras kayak ranting pohon, batang pohon, daun kering, itu nggak bisa dimakan maggot karena dia keras, tulang ya, itu nggak bisa gitu. Tapi sisanya yang organik dan lembut itu bisa. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ternyata lebih durasinya lebih pendek gitu ya daripada mengkompos dan mungkin bisa dibilang lebih praktis juga ya karena kalau di mengkompos kan kita harus mencacah-cacah dan Iya. memisahkan antara tadi ranting pohon yang kering-kering seperti itu dipisahkan. Kalau di maggot dia tetap masih bisa memakan itu ya Bu ya. Bahkan lebih variatif kan biasanya kalau composting banyak pantangannya nggak boleh apa gitu ya, nggak boleh sampah apa gitu. Tapi kalau maggot tuh kayak aku sisa nasi padang walaupun kayak pedes kayak sambal ya misalnya sambal sisa nggak kemakan itu nggak apa-apa gitu. Mereka nggak mati makan sambal karena kepedesan atau gimana ya. Jadi solusi banget nih buat sampah-sampah makanan yang itu ya yang ada di rumah gitu kalau dengan metode ini dan yang dihasilkan kalau composting biasa kan cuma pupuk ya pupuk cair pupuk padat tapi kalau misalnya di biokonversi maggot ini yang bisa dihasilkan adalah pakan ternaknya bisa dapet terus pupuknya juga bisa dapet gitu. Oke, berarti istilah satu kali dayung dua tiga pulau terlampaui mungkin ya. Iya bisa. Baik, kalau kita berbicara lagi ke arah magotnya tadi gitu ya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, kalau tadi cerita di awal itu ada rintangan, oh sering juga mati gitu ya, seperti itu. Ada nggak sih faktor-faktor apa aja yang harus kita jaga? Iya kalau sepengalaman saya sih yang harus dijaga sih makannya ya gitu ya semakin makanannya jangan sampai dia kurang makan sih.
jangan ini ya, jangan kelebihan juga, jangan terlalu terlalu semangat gitu ya ngasih sampahnya banyak banget gitu ya, dan itu kan nggak tahu misalnya magotnya ada seberapa banyak gitu, jadi terlalu banyak sampahnya kan Pak. Walaupun magot makannya cepet ya, tapi kan dia kan juga punya kapasitas gitu. Jadi kalau bisa kasih makannya berjangka gitu ya, misalnya pagi, siang, malam gitu. Nah, pantangannya itu jangan terlalu banyak karena kalau sampahnya terlalu banyak nanti akan membuat boxnya panas gitu ya. Panas, basah gitu kan. Yang namanya sampah kan ngeluarin gas gitu misalnya. Nah, dia jadinya nggak betah nih si magotnya. Jadi maunya kabur aja gitu kan. Jadi harus kita jaga tuh suasana kelembapan yang ada di dalam mago box supaya magotnya bisa betah. Terus juga gini, kalau misalnya kita ngasih sampah nih, sampahnya kebetulan sayur atau buah yang mengandung pestisida. Nah, itu juga bisa membuat magot mati gitu ya. Bahan-bahan kimia itu yang bakal bikin magot mati. Tapi bedanya kan biasanya gini, ini kan udah dijadikan pakan ternak, terus kalau sampahnya mengandung bakteri, kuman gimana? Apakah nanti ternaknya jadi sakit makan maggot? Nah, ternyata menurut penelitian ya dalam tubuh maggot itu banyak enzim. Di sistem pencernaannya itu banyak enzim. Yang jadi kalau misalnya bakteri sekelas E. coli aja masuk ke maggot itu mati gitu. Jadi udah ada penelitiannya kayak gitu. Jadi dia aman banget dijadikan pakan ternak. Tapi beda ketika yang dia makan zat kimia, dia bisa mati karena itu. Jadi yang harus kita biasanya sih kalau misalnya emang dapat sayur-sayur segar gitu ya, yang bukan sayur yang udah kita masak terus nggak kemakan, bisa dicuci dulu kalau mau dikasih ke maggot gitu. Dan terus itu kan fase magotnya ya. Nah, fase lalatnya yang berpengaruh adalah cahaya matahari sama kelembapan. Karena di fase lalat ini si black soldier fly ini bedanya sama lalat lain dia nggak makan Kak gitu. Jadi pas fase lalat kita nggak usah siapin makan karena dia nggak punya mulut fungsional untuk makan. Makanya dia beda sama lalat lain. Lalat lain kan suka hinggap di sampah, di kotoran terus di makanan kita. Dan dia juga faktor penyakit kan lalat lain. Tapi si black soldier fly ini nggak punya mulut fungsional untuk makan, jadi dia nggak bakal makan-makan sampah gitu dan menularkan penyakit dari sampah dari kotoran gitu. Jadi ketika fase lalat dia cuma butuh lembab gitu. Makanya di kandangnya biasanya setiap pagi dan sore kita semprotin air dan kalau misalnya pagi-pagi nih ada sinar matahari kita karena kandang kandang BSF yang kami buat itu portable ya, jadi kami suka pindahkan ke tempat yang ada cahaya mataharinya gitu supaya si black soldier fly ini semangat untuk kawin dan telurnya banyak gitu. Jadi faktornya itu sih yang harus diperhatiin di fase lalatnya cahaya matahari dan kelembapan, di fase larvanya itu makanannya gitu Kak. Oke, wah menarik sekali ya. Tadi juga dijelaskan bahwa sebenarnya banyak juga kelebihan-kelebihan dari Mago Box sendiri selain praktis all in one gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih dari Mago Box ini sendiri gitu ya, kelebihan yang paling utama gitu dibandingin kalau kita lihat sebenarnya di tempat-tempat lain kan mungkin banyak juga ya yang budidaya maggot gitu. Nah, boleh dijelaskan nggak Bu Fatimah, kira-kira kelebihan dari Mago Box ini itu apa ya? Iya, kalau misalnya biasanya kan kalau budidaya maggot itu kan kalau sebelum-sebelumnya ya, sebelum ada Mango Box itu kan biasanya di tempatnya yang luas-luas. Nah, itu pun ada kelebihannya. Jadi setiap media pembesaran tuh biopon ya biasa kita ngomongnya. Biopon itu punya kelebihan masing-masing. Cuma yang membedakan adalah skalanya, Kak. Biasanya kalau biopon yang besar-besar gitu yang dibikinnya pakai semen permanen gitu ya. Emang biasanya orang-orang yang bergelut di dunia maggot secara industrial gitu ya, yang emang skala besar gitu kan untuk menjual magotnya lagi, ya kelebihannya mungkin dia lebih 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 luas hasilnya magotnya lebih banyak gitu. Tapi kan kita membedakan ini dengan kelasnya. Kalau Mago Box itu emang peruntukannya lebih ke untuk di rumah. Skala rumahan kan jumlah sampahnya sedikit ya, sampah dari rumah kan sedikit gitu. Jadi makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan rumah. Pertama dengan Mago Box tuh kita padahal mengolah sampah gitu ya, tapi tetap terlihat apik gitu ya walaupun ditempatkan di rumah. Jadi kayak tempat sampah aja kelihatannya. Beda kalau biopon biasa kan mungkin nanti kakak bisa search di Google ya biopon magot yang biasanya kayak gimana. Kurang cocok gitu kalau ditaruh di rumah gitu kalau sebesar itu. Nah, habis itu portable. Jadi bisa ditempatkan di mana aja. Misalnya gitu ya, ibu rumah tangga, oh pengen taruh Mago Box di dapur nih, bisa juga gitu. Jadi ketika masak, ada sampah organiknya langsung aja taruh Mago Box, jadi bisa langsung dibiokonversi sama magotnya. Karena dia portable atau mau ditaruh depan rumah juga bisa. Misalnya dekat sama budik damber atau
ternak kita gitu ya. Jadi lebih ke skalanya sih Kak, lebih ke skalanya karena kita skala rumah, jadi lebih memudahkan nih untuk biokonversinya di rumah gitu. Oke, jadi memang Mago Box ini diciptakan supaya bisa dipakai oleh banyak orang ya. Jadi bukan bukan skala industri pakan atau industri kompos, tapi memang lebih ke arah skala rumah tangga. Jadi cara lain selain mengkompos gitu mungkin ya, salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan Mago Box ini. Begitu ya Bu Fatimah Iya, ya? heeh. Jadi harapannya nih nanti masyarakat lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk mengolah sampahnya gitu ya, mengolah sampahnya langsung dari rumah dan mendapatkan manfaatnya yaitu pakan ternak untuk pakan ternaknya sendiri gitu ya. Karena sebenarnya si maggot ini nih nggak cuma ikan lele atau ayam gitu, unggas doang yang makan Kak gitu. Karena kan kandungan proteinnya tinggi ya. Si maggot ini walaupun makanannya sampah, kandungan proteinnya tinggi. Jadi sekarang tuh banyak banget hewan-hewan premium gitu, hewan-hewan hobi kayak koi, mungkin tahu gecko, bird dragon, landak mini, sugar glider, itu makanan alternatifnya juga maggot gitu. Dan maggot lebih jauh lagi gitu ya, kalau misalnya kita keringkan, kita jadikan tepung maggot gitu ya, bisa jadi suplemen makanan kucing anjing. Jadi karena emang kandungan nutrisinya yang bagus gitu ya. Jadi fungsi pakan ternaknya tuh luas banget gitu. Disesuaikan sama ternak apa yang mau dikasih gitu. Kalau misalnya lele mungkin bisa langsung dikasih pada fase hidup. Tapi kalau mau ngasih ke kura-kura atau landak mini mungkin bisa dikeringkan dulu gitu ya. Atau misalnya mau dikasih ke kucing anjing bisa dijadiin tepung atau ke misalnya ikan cupang tuh bisa juga gitu. Karena efeknya si maggot ini nggak cuma bikin bobot tubuh ternak jadi lebih berat gitu ya, bobotnya lebih berat, daya tahan tubuhnya atau mortality-nya tuh lebih tinggi gitu ya. Jadi lebih kuat daya tahan tubuhnya dan satu lagi kalau misalnya dia emang warna ya, misalnya ikan tuh makanya maggot biasanya warnanya jauh lebih bagus gitu. Jadi manfaatnya luar biasa nih dari si maggot ini, nggak sekedar pakan ternak doang gitu. Efeknya luar biasa deh. Wah, menarik sekali ya ini ternyata Mago Box. Dan kalau untuk Mago Box sendiri, Bu Fatimah itu baru ada satu produk yang tadi mulai dari larva berarti ya kalau kita tadi membahas tentang fase gitu kan ada fase di mana di awal dari telur sampai baby dia belum makan ya, Mm-mm. belum perlu dikasih sampah. Sampai baby dikasih makan tapi makannya tuh media penetasannya biasanya kita pakai pur, tahu pur makanan ayam gak ya, pokoknya ada makanan Oh, ayam yang pelet ya? kayak ya semacam pelet pur Mm, gitu, mm, jadi mm. nanti kita jadiin kayak bubur, ibarat kata kita masih bayi aja kan ibu kita ngasihnya pasti bubur dulu kan, sama kayak maggot ini gitu jadi sistemnya ya. Jadi ketika masih bayi dia kita kasih makan yang selembut mungkin, jadi kita pakai pur yang nutrisinya banyak, jadi kita pakein air kita jadiin kayak bubur gitu, jadi nanti mereka makanin si purnya ini. Nah ketika udah besar dia bisa lebih makan lebih variatif gitu ya, sampahnya yang lebih besar besar, barulah kita kasih makan sampah yang besar. Oke, kalau Mago Box sendiri, tadi kan cerita bahwa Mago Box itu all in one, berarti dia benar-benar dipersiapkan mulai dari telur sampai nanti jadi lalat atau menjadi produk terpisah ya, Bu Fatimah? Kalau untuk Magobox sendiri biasanya ya kan jadi kita tanya biasanya, kebutuhan customer-nya apa? Apa dia mau budidaya maggot aja atau mau budidaya keseluruhan sampai fase lalatnya gitu. Tapi kalau misalnya dia mau budidaya maggot aja nih, bisa gitu ya, dengan Magobox aja. Karena sekarang kan kalau misalnya di DKI Jakarta ya kebetulan tuh ada program ada Pergub 77 ya. Jadi di setiap kecamatan tuh punya rumah maggot dan masyarakat yang mau budidaya maggot itu bisa dapat baby maggot gratis dari Satpel Lingkungan Hidupnya gitu. Jadi dia nggak perlu punya kandang black soldier fly, dia cukup punya Mago Box. Ya udah nanti supply si baby maggot dapat dari LH. Nah, tapi kalau ada gitu ya orang-orang yang di luar Jakarta misalnya atau di Jakarta juga pengen siklusnya tuh sempurna, lalat juga. Biasanya kita provide, kita punya produk lain yang namanya kandang BSF minimalis. Jadi selain beli Mago Box, beli kandangnya juga gitu. Jadi buat buat kandangnya ini buat fase lalatnya gitu supaya dia nggak kabur-kaburan, ada tetap di kandang dan bertelur di situ juga. Jadi siklus terus-menerus gitu, Kak.
Oh, jadi memang ada beberapa produk yang memang terpisah, tetapi itu bisa digabungkan gitu ya. Tapi kalau ternyata, hanya, "Oh, saya butuh untuk alat pengolah sampahnya saja," gitu ya, itu juga bisa gitu ya, Bisa. Bu, ya. Nah, Mhm. kalau tadi bercerita mengenai aturan pemerintah sudah ada mengenai, Magot ini gitu ya, Bu Fatimah, boleh sedikit bertanya nggak ya, kira-kira dari Magobox sendiri berarti ada kerjasama dengan pemerintah ya? Untuk saat ini kami kerjasama di bidang edukasi ya, jadi kami bantu edukasi masyarakat gitu ya, meningkatkan awareness masyarakat untuk mengolah sampah di rumah dengan Magot gitu ya. Nah kami juga sering diundang sama Dinas LH gitu untuk ngisi acara-acara mereka yang berhubungan sama Magot gitu. Untuk kerjasama sampai sekarang sih ada gitu ya, kita satu kerjasama di bank sampah Rawa Badak Utara gitu. Tapi programnya nggak cuma sama pemerintah kolaborasinya, programnya kolaborasi juga sama CSR-nya perusahaan gitu, CSR perusahaan yang mendanai, kami sebagai fasilitatornya gitu ya. Nah, sama Dinas LH kita memberdayakan bank sampah di Rawa Badak itu nggak cuma ngumpulin apa ya sampah anorganik yang sampah plastik, tapi sampah organiknya juga diolah pakai Magot gitu di situ, salah satu program yang kerja sama-sama pemerintahnya. Oke, baik. Memang berarti, sekarang pun pemerintahan juga sudah mulai aware ya dengan, budidaya maggot dan kalau kita berbicara tentang maggot sendiri memang akhir-akhir ini juga jadi tren tersendiri gitu ya. Iya, Nah, kalau untuk, melihat dari peluang pasar Bu, kira-kira ke depannya untuk tren budidaya maggot BSF ini seperti apa ya? kalau yang aku baca sih meningkat banget sih ya. Semakin banyak, terutama sekarang kan media edukasi banyak ya, yang kami kami ngerasa banget terbantu banget untuk bisa sharing pengalaman kami budidaya maggot karena ada sosial media. Dulu awalnya tuh yang bikin Magobox jadi banyak peminatnya itu adalah kami nih di rumah, saya sama suami seneng banget ngevideoin aktivitas kami di rumah pas budidaya maggot gitu. Pas magotnya migrasi, dia jalan gitu kan seru banget. Terus pas dia makan, jadi kami suka video-videoin aktivitas kami tuh. Terus kami upload gitu, kami bikin konten di TikTok, di Instagram dan ternyata banyak banget nih masyarakat yang baru tahu dan tertarik gitu ya. Entah dia pengen hemat pakan gitu, tapi rata-rata sih kebanyakan mereka yang beli Magobox adalah orang yang punya ternak gitu ya, pengen coba alternatif pakan dari Magot. Tapi ada juga yang emang dari komunitas yang punya background peduli lingkungan gitu ya, yang emang pengen ngolah sampah selain composting gitu ada juga gitu ya. Jadi dari situ sih awalnya. Oke, menarik sekali. Jadi memang, mungkin ini kalau bisa aku bilang diawali dari passion gitu ya, sampai berujung akhirnya jadi cuan gitu ya, Bu Fatimah ya? Ternyata jalannya luar biasa gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara memang tren budidaya maggot ini semakin lama semakin meningkat ya, dengan adanya juga peraturan-peraturan pemerintah yang mendukung mengenai pemberdayaan lingkungan. Nah, kalau kita ngomongin tentang peluang karir nih Bu, gitu ya. Kebetulan ini kan dari Magobox sendiri kira-kira peluang karir ke depannya itu di Magobox sendiri ada nggak ya? Kedepannya mah insya Allah ada gitu ya. Terutama emang kalau misalnya mudah-mudahan gitu ya, Magobox makin besar nantinya gitu ya, bisa punya apa ya cabang di berbagai daerah gitu supaya karena sekarang kan masih di satu titik ya untuk distribusi Magobox ya. Jadi orang dari daerah sampai sekarang kita udah menjual lebih dari 500 box ya ke lebih dari 50 kota di Indonesia dan salah satunya tuh kendalanya adalah si Magobox ini kan lumayan volumenya ya. Jadi adalah masalah di ongkir gitu. Mudah-mudahan ke depannya gitu ya semakin banyak titik-titik distribusi Magobox ini jadi masyarakat lebih mudah gitu ya nggak mendapatkan Magobox nggak harus dikirim dari tempat produksinya yang ada di Depok kan sekarang ya gitu sih. Jadi untuk peluang karir pun kalau misalnya mau jadi masuk ke tim Magobox, kami
insya Allah akan membuka lebar gitu ya buat teman-teman yang mau belajar juga gitu ya, mau belajar bareng di sini ngembangin usaha ini gitu. Buat itu insya Allah peluangnya terbuka lebar ke depannya. Nah, oke, kalau tadi sudah berbicara tentang tren, sudah berbicara juga tentang peluang karir gitu ya. Nah, boleh nggak Bu Fatimah sedikit digambarkan gitu ya, kira-kira nih nanti ke depannya penggunaan Magot BSF ini gitu ya, akan ada perkembangan seperti apa gitu dalam bayangan Bu Fatimah kira-kira? Kedepannya sih menurut saya gitu dari yang pandangan saya semakin banyak masyarakat teredukasi gitu. Kalau sekarang sih sekarang udah mulai trennya naik ya, tapi masih banyak juga masyarakat yang memandang miring gitu ya, karena emang bentuknya belatung kan, jadi kayak geli banget ngapain sih budidaya belatung gitu di rumah gitu ya. Karena emang mungkin kalau masyarakat yang masih menganggap kayak gitu memang belum tahu sebenarnya ini beda gitu. Maggot ini beda dari belatung biasa. Ada lalat beda dari lalat yang bisa kita lihat, namanya black soldier fly. Semakin tinggi edukasi masyarakat tentang black soldier fly ini akan semakin baik juga ke depannya. Nah, potensinya gimana ke depannya? Kami punya menurut yang saya pelajari gitu dan tim ya. Jadi maggot ini kan bisa digunakan nggak cuma untuk pakan ternak gitu ya, diubah jadi misalnya dikeringkan atau enggak dijadiin tepung maggot, dijadikan pelet maggot gitu kan bisa. Pokoknya yang berhubungan pakan ternak. Nah, kedepannya dengan sekarang udah mulai banyak penelitiannya tentang maggot itu dijadikan produk-produk turunan lagi gitu selain pakan ternak. Bisa bisa didapat minyak maggot. Dari minyak maggot nanti bisa dibuat jadi aromaterapi, jadi sabun, jadi obat luka gitu kan. Jadi emang banyak banget gitu. Mungkin di sini ada beberapa yang tahu gitu kalau misalnya pengobatan luka diabetes aja maggot itu juga ada yang dipakai untuk ini ya medis ya. Salah satunya tuh pengobatan luka diabetes. Itu pakai maggot karena maggotnya sendiri jangan takut ya misalnya, wah kan luka nanti kita dimakan maggot. Enggak. Jadi maggot itu hanya memakan jaringan mati. Dia punya punya kekhususan itu gitu ya. Jadi kenapa dia dijadikan obat luka diabetes gitu ya? Karena dia bakal makan jaringan-jaringan matinya aja, jaringan hidup nggak dimakan gitu. Jadi dia nggak mau makan kita gitu kan. Jadi dia dijadikan pengobatan. Jadi kedepannya seiring dengan risetnya semakin baik gitu, kemudahan perizinan dan segala macamnya ya, produknya akan semakin banyak. Dan kami punya cita-cita besar sih ke depannya gitu. Mudah-mudahan gitu kan salah satu yang jadi perbincangan sekarang gini, kan misalnya gini, orang punya Mago box nih, tapi dia nggak punya ternak gitu. Terus udah budidaya maggot, maggotnya mau dikemanain gitu kan. Banyak yang bingung gitu, mau dijual tapi jualnya kemana? Mungkin bingung gitu kan, nyari segmen pasarnya. Sementara masyarakat belum banyak yang aware gitu, kayak pelet biasa kan belum pada, masih pada menggunakan pelet biasa, nggak tahu maggot gitu kan. Kedepannya kita pengen gitu, kami gitu ya, punya lab atau punya pabrik gitu ya, yang bisa akhirnya menyerap nih para peternak-peternak maggot yang pakai Magobox ini, hasilnya bisa dijual ke kami gitu. Kami kayak semacam off takernya. Jadi nanti di lab ini, di pabrik inilah diolah maggot-maggot dari masyarakat yang dihasilkan masyarakat menjadi produk-produk yang bernilai jual tinggi, yang variatif gitu kan, yang punya standar, yang bisa dijual di lokal maupun internasional gitu. Jadi terjadi sirkular ekonomi dari rumah gitu. Masyarakat juga semangat gitu budidaya maggot, tahu jualnya kemana gitu kan, walaupun dia nggak punya ternak. Itu cita-cita besar kami yang sampai sekarang gitu masih coba kami ikhtiarkan. Mudah-mudahan ada jalannya ke depan, mudah-mudahan ada rizkinya ke depan, mudah-mudahan ada peluang kolaborasinya ke depan gitu ya, supaya mimpi ini bisa segera terlaksana gitu. Oke, baik, menarik sekali. Jadi ternyata memang ke depannya Magot ini banyak yang bisa dihasilkan ya produk-produknya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih Bu, mungkin ada closing statement atau semacam pesan untuk sobat Bincang Energi nih yang tertarik dalam budidaya Magot BSF ini. Iya. Pesannya mungkin gini ya, aku pengen ke arah jadi budidaya maggot ini kan kalau untuk pakai Magobox itu kan emang tujuannya dua gitu ya. Yang satu punya manfaat sama lingkungan, yang satu punya manfaat sama si pengolah sampahnya ini gitu. Mudah-mudahan dari sekarang banyak masyarakat yang semakin aware sama mau belajar gitu ya, mau belajar gitu,
nggak menolak mentah-mentah sama suatu inovasi baru atau suatu hal yang baru, apalagi yang mungkin konotasinya dulunya menjijikan belatung gitu ya. Mudah-mudahan open minded gitu ya. Kalau ada loh metode lain untuk mengolah sampah, salah satunya dengan maggot gitu ya. Terus dari situ ketika memang udah mulai aware sama sampah gitu ya, sampah itu mudah-mudahan masyarakat mulai bertanggung jawab sama sampahnya seminimal mungkin. Kalau belum bisa nih budidaya maggot, mudah-mudahan masyarakat bisa mulai milah sampah dari rumah gitu, dipisahkan mana yang organik, yang mana anorganik gitu. Nah, kalau misalnya pengen step lanjutan nih, bisa dengan composting atau budidaya maggot. Ketika mau coba budidaya maggot, coba ingat gitu, kita sedang melakukan budidaya terhadap makhluk hidup. Kalau bisa sih sabar gitu ya, sabar, mau belajar terus menerus gitu ya. Karena yang kita hadapi kan makhluk hidup gitu ya. Sama kayak kita budidaya yang lainnya gitu, kita perlu perkenalan gitu. Semakin kenal semakin jago kita budidayanya gitu ya. Jadi ketika di awal kita coba budidaya maggot gagal, ya jangan langsung nyerah. Mungkin kita pelajari apa ya salahnya di mana ya gitu. Sampai akhirnya di siklus berikutnya bisa berhasil gitu menghasilkan maggot yang bagus gitu ya, besar-besar, sampahnya tereduksi langsung dari rumah gitu ya. Itu sih pesannya gitu, semangat gitu ya untuk bisa mencoba hal yang baru gitu. Baik, Sobat Bincang Energi, senang sekali rasanya kita mendengarkan bagaimana kita bisa mengurangi sampah organik dengan proses yang ramah lingkungan, sehingga nanti ke depannya bisa tercipta sirkular ekonomi skala rumah tangga. Terima kasih untuk sharingnya Bu Fatimah di podcast Bincang Energi hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Bincang Energi sudah terus setia mendengarkan podcast Bincang Energi. Dan nantikan juga podcast Bincang Energi berikutnya. Salam energi berkelanjutan. Terima kasih.